Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Oke, baik, shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Kami hadir lagi ya dalam Mutiara Pagi ya untuk edisi hari ini, Rabu 15 April 2026. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, pagi ini untuk Mutiara Pagi ya, tadi Anda sudah dengarkan beberapa kidung pujian. Dan pagi ini kita akan live bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daliano STH, ya Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, kita akan merenungkan bersama pagi ini ya kitab 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 ya. Dan nanti ada sesi interaktif juga pagi ini ya, baik melalui SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821 9583 5080. Atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, pagi ini Pak Pendeta sudah siap di layar kaca ya, melalui via Zoom untuk pagi ini. Kami menyapa saja, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Bung Maik. Oke, baik. Gimana kabar hari ini Pak Pendeta? Wah, Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat, Cuman luar biasa. agak serak-serak sedikit sih Iya, suaranya. terdengar suaranya memang. Iya, oke. Baik. Baik Pak Pendeta, silakan untuk perenungan firman-Nya. Baik, terima kasih Bung Maik. Tuhan memberkati pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang berkarya sungguh luar biasa. Keagungan-Mu, karya keselamatan yang telah Engkau tunjukkan adalah bukti nyata Engkau mengasihi kami umat-Mu. Hari ini kami rindu Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bu Michael Sia, yang mengendalikannya bersama dengan tim, ada dalam berkat Tuhan. Semua pendengar, semua pemirsa yang menyaksikan juga lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Saya bacakan bagi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ketujuh. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Damai di hati. Anugerah keselamatan. Saudara, kalau kita bicara soal anugerah, ini berarti hadiah ya, yang diberikan oleh Allah bagi kita. Ya. Allah telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita oleh pengorbanan Kristus Tuhan. Saudara bisa membayangkan kalau kehidupan kita tidak dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan. Mungkin sampai hari ini kita tidak ada jaminan tentang kehidupan kekal. Tetapi oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita sungguh-sungguh berbahagia. Alkitab mencatat bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kepadanya. Bahkan kita sementara menantikan keselamatan yang tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Allah telah memberikan kita keselamatan oleh pengorbanan Kristus. Tapi keselamatan itu berlaku bukan hanya untuk hari ini, tetapi sampai pada kesudahannya. Jadi kalau kita yang telah menerima Kristus, kita yang telah percaya kepadanya, kita yang telah hidup di dalamnya. Saudara, tidak cukup ya kalau kita hanya percaya tapi tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah percaya pada Tuhan. It's okay.
I believe God. Tapi pertanyaannya, apakah cukup kalau kita hanya percaya? Tapi harus melakukan kehendaknya. Ini penting. Saudara, kalau kita telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan dan melakukan kehendaknya, percayalah bahwa kita akan dituntun setiap perjalanan hidup. Ingat ayat yang ke-6 dikatakan ketika kita menerima keselamatan daripada Allah, kita pantas bergembira. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Apa? Keselamatan yang diberikan oleh Allah. Tapi ingat, ketika keselamatan diberikan kepada kita, bukan berarti kita tidak melewati proses hidup, proses iman. Ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi orang yang ada di dalam Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang telah menerima keselamatan, orang yang selalu mau melakukan kehendak Allah, dia harus melewati proses kehidupan. Termasuk pergumulan, ya, tantangan kehidupan, itu harus dilewati dengan iman. Saudara, ingat ya, jangan ada yang kita salah berpikir. Wah, kalau jadi orang Kristen enak gitu ya. Luar biasa kita sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Betul. Ya, saya harus katakan betul sekali. Betapa kita sangat berbahagia karena ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Efesus pasal 2 ini anugerah. Tapi ingat, kita juga harus melewati apa yang disebut dengan proses kehidupan. Ya, tentunya ada tantangan. Bahasa Alkitab bacaan kita tadi, ya, kita akan menerima ya berbagai-bagai pencobaan. Bahkan bisa saja duka cita. Kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, kecewa, ya, tantangan dalam hidup. Tapi saudara, ayat yang ke-7 diperjelas. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Orang seterima keselamatan, ya. Sekarang keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu yang sungguh berarti bagi kita, ya. Kita tidak hanya terima, ya, tetapi bagaimana kita mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji kemurnian iman. Jangan-jangan kita yang sudah menerima keselamatan masih hidup dalam dosa. Jangan-jangan kita yang sudah menerima keselamatan masih mau melakukan hal-hal yang jauh yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak mau hidup kudus, ya. Kita mau mengejar kenikmatan dunia yang hanya sesaat dan kita mengabaikan apa yang Tuhan taruh atas hidup kita. Ya, makanya di ayat yang ke-7 dikatakan maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ingat saudara, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan jauh melebihi segala sesuatu. Yesus pernah bilang, apa gunanya kita memiliki harta, tapi kita kehilangan nyawa. Ada banyak orang mengejar impiannya. Ada banyak orang mengejar apa yang ingin ia peroleh. Tapi dia melupakan Kristus. Aduh, ini pendeta bilang bahaya sekali. Ya, saudara, bukan tidak penting, ya. Bukan tidak penting kita bisa memperoleh apa yang telah Tuhan anugerahkan. Ya, kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Tapi itu bukan satu-satunya. Bukankah Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wow, ini luar biasa. Ketika kita membutuhkan Tuhan, mencari wajah Tuhan yang luar biasa hebatnya, maka yang akan kita peroleh adalah anugerah terindah. Yang terakhir yang saya mau katakan bagi kita, saudara, di ayatnya yang ke-7 bagian akhir, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saudara tidak sia-sia percaya pada Kristus, tidak sia-sia. Kalaupun saudara mengalami penderitaan, kalau saudara pun mengalami apa yang disebut dengan tantangan dalam kehidupan, wow, saudara akan berbahagia. Saudara sudah dari kemarin ya, ada gangguan ya yang Pak Pendeta rasakan. Tapi
Roh Kudus mengingatkan saya, keterbatasan fisikmu itu bukan halangan engkau memberitakan firman. Makanya ketika Bung Mike bertanya, Pak Pendeta, ah, bagaimana Zoom kah kita atau rekaman? Nah, kita harus Zoom. Ya, banyak orang yang menonton, banyak orang yang menyaksikan, ya, dan kita harus menyampaikan ini berita keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Kita semua yang mendengar, yang menyaksikan, mari saudara ambil keputusan hidup baru di dalam Kristus, jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Sebab kalau Tuhan telah memberikan kita waktu dan kita menyia-nyiakan, ingat, kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Jadi kalau Tuhan telah taruh keselamatan bagi kita, hiduplah di dalam Kristus. Lakukanlah kehendaknya, maka anugerah yang telah diberikan bagi kita, itu adalah kado terindah atas hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya untuk firman Tuhan yang begitu dahsyat pagi hari ini. Amin. Luar biasa. Oke, baik, dan pendengar serta pemirsa silakan kami kasih kesempatan di ruang interaktif ya untuk pagi ini ya. Sudah ada penelpon Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Shalom. Shalom, iya. Dengan siapa di mana Pak? Om Boy di Pak Tomohon. Boy di Tomohon. Oke. Baik, silakan Pak Boy Tomohon. Selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi Mike. Iya, pagi juga. Oi. Pak Pendeta, terima Ya. kasih firman Tuhan pagi hari ini. Saya rasa Pak Pendeta sudah tahu kan kita keberadaan kita di Ya. anak ini. Betul. Makanya apa yang kita dah hadapi ini, kita terasa bukan beban, tapi Amin. tantangan, kan Pak Pendeta. Ya. Jadi kita tidak merasa beban dan tantangan for kita. Ujian ya. Iya. Jadi begini Pendeta, mohon berikan kekuatan terus buat kita menghadapi semua ini. Dan kemarin sore jam 6 kita juga ada ke dokter dari mau 10 hari kita ke bergantang ini setengah mati buat talang makanan. Oh iya. Kong kita dokter keluarga. Dokter kasih obat tuh. Nah, mulai tadi malam kita minum. Dokter kasih obat resep 3 kali 1 hari minum. Nah, mohon doa dari Pak Pendeta semua ini supaya berjalan baik sesuai kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Pak Oke. Pendeta. Terima kasih Baik. Boy. Baik. Semangat ya. Shalom. Shalom, damai di hati. Oke, terima kasih Pak Boy yang ada di Tomohon ini. Mohon topangan doa untuk pergumulan yang dialami. Baik, di line telepon, SMS, WhatsApp ya. Kalau ada juga pagi ini kami buka sesi interaktif ya. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan pagi ini melalui kitab 1 Petrus 1 ayat 5-7 dengan tema anugerah keselamatan. Ini kalau berbicara anugerah keselamatan ya, semua orang pasti ingin selamat ya Pak Pendeta ya. Betul. Iya, Pak Pendeta, kalau menurut pemahaman Alkitab apa itu, biar lebih jelas lagi anugerah keselamatan itu seperti apa kalau menurut pemahaman Alkitab? Iya. Kalau Bung Mike pernah dapat hadiah, iya. Bagaimana kira-kira Bung Mike perasaan kalau dapat hadiah dari orang? Iya, tentu bahagia, Ah, senang. tentu. Iya. Ya. Jadi anugerah keselamatan itu adalah Tuhan memberikan kita hadiah, ya, jaminan kepastian keselamatan. Efesus pasal 2 bilang semua karena Anugerahnya. anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Jadi kalau orang terima itu sebagai pemberian Tuhan, ya pasti orang akan jaga. Namanya Bung Mike kalau Bung Mike dapat hadiah orang kasih apalagi berharga, ya pasti Bung Mike akan jaganya nak jual toh, begitu. Ya. Artinya juga ini mau diingatkan kepada kita, kalau kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, peliharalah itu. Tadi Pak Pendeta bilang, kita tidak hanya menerima keselamatan,
tapi kita mau hidup di dalamnya sesuai kehendaknya. Jangan orang so terima tuh keselamatan yang Tuhan beri, tapi orang hidup masih jauh dari kehendak Tuhan. Ya, Tuhan so kasih Bung Mai, tapi kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih ingin hidup sesuai keinginan kita. Ada banyak orang, memang pribadi sih Bung Mai, dia hidup ya sama seperti orang yang merasa bahwa kita so punya segalanya. Oke, tapi dia lupa semua yang ada pada dirinya, semua yang Tuhan berikan padanya, sifatnya itu hanya titipan, Bung Mai. Ya. Titipan. Artinya sementara. Ya, kalau orang kalau dulu, kita yakin Bung Mike pernah alami ini. Dulu kalau orang jaba belanja di satu swalayan, ada DP tambah titip barang tuh Bung Oh Mike. iya, Nomor, pasti. kalau orang petas itu mau bawa ke dalam, betul ya? Sekarang orang dapat kartu kan? Ya. Apakah tuh titipan yang dikasih di situ itu sudah jadi pemilik yang orang dah titip akang situ? Nyanda toh? Ya. Pasti waktu Bung Mike titip dapat kartu, Bung Mike berharap selesai belanja, Bung Mike balik ulang situ, tukar tuh kartu dengan orang pe barang. Ya. Saya mau bilang kalau itu cuma titipan, ya berarti suatu saat yang pemilik itu akan ambil lagi. Nah sekarang Tuhan so kasih pada orang. Semua yang ada pada orang, harta, kekayaan, popularitas itu cuma Tuhan titip. Kalau kita salah menggunakan kesempatan dan waktu itu, Tuhan bisa ambil. Ya. Makanya saudara, apa yang kita mau sombongkan? Kemarin dalam materi kuliah saya kasih ke mahasiswa Bung Mike, saya tanya begini, kenapa manusia waktu dilahirkan itu tidak ada baju? Ya. Kemudian ada yang jawab begini, nggak mungkin lah Ner, masa le mau kasih pakai baju kau mau lahir, kan nggak mungkin. Tapi ada yang menarik, ada satu mahasiswa bilang begini, Ner, waktu kita dilahirkan telanjang, ini tanda bahwa waktu kita lahirnya tidak ada apa-apa. Nah ini menarik Bung Mike. Jadi kalau orang lahirnya tidak ada apa-apa, apa yang orang mau sombongkan setelah orang dikasih pakai baju? Kalau orang lahir kan siapa mau kasih pakai baju kalau bukan orang tua? Berarti orang lain begitu ya Bung Mike ya. Sekarang kalau orang mau bangga bahwa kita ini sekarang hebat, kita ini luar biasa. Suatu hari kelak waktu orang sudah berdaya, ada orang mau kasih akang baju buat orang, mau kasih pakai baju buat orang. Waktu orang masih kuat-kuat orang boleh berjalan. Suatu waktu orang sunyi bisa berjalan, tetap ada orang lain yang akan menuntun kita. Nah ini mau bilang buat orang, kalau waktu orang di atas, ya jangan lupa tuh orang lain. Karena nanti suatu saat, ya waktu orang mati, nggak mungkin pibatanang sendiri, Bung Mike. Nih, iya. Orang mesti ada orang antar, gitu. Betul. Oke. Iya. Baik. Iya, jadi sadar itu, Bung Mike ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Oke, baik Pak Pendeta. Ini sudah ada respon lagi melalui line telepon. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Michael, Bapak Pendeta. Selamat pagi, Siska. Dari Siska di Minus. Iya, silakan Siska. Cuman mohon doa beberapa hari suara agak alhamdulillah. Oke. Baik, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Siska di Minahasa Utara. Ya, pendengar silakan ya kami buka kesempatan untuk sesi interaktif pagi ini. Ya, sekali lagi di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon 0821 9583 5080. Kalaupun ada ya di kanal YouTube juga kami kasih kesempatan buat Anda. Ya, baik Pak Pendeta. Jadi keselamatan ini itu apakah disebut anugerah atau upah sebenarnya? Iya, anugerah Bung Mai. Anugerah. Iya, karena kalau upah sifatnya berarti kita kerja dulu baru dapat kan Bung Mike ya. Itu DP beda Bung Mike. Menarik sih pertanyaannya Bung Mike. Iya. Jadi kalau anugerah itu berarti kita dapat secara cuma-cuma. Ya, kalau upah Bung Mike enggak kerjanya enggak dapat upah. Enggak dapat. Tapi kalau anugerah itu tanpa kita melakukan apa-apa Tuhan memberikan. Hanya persoalannya waktu orang terima itu sebagai anugerah, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau begitu ya, seperti orang percaya. Oke, baik. Pak Pendeta, mungkin kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, ya ada para petinggi-petinggi, tentu mereka akan didampingi para penjaga, ya, atau bodyguard begitu ya. Nah, betul. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa beda keselamatan karena anugerah dan keselamatan karena perbuatan?
Ini menarik Hmm. ya. Kalau Oke. kita baca dalam kitab Mazmur, Bung Mike ya, Mm-mm. iya, Tuhan itu penjaga Israel. Hmm. Jadi mau dikasih tahu kepada kita bahwa walaupun ada penjaga, kalau Hmm. bukan Tuhan yang menjaga, itu sia-sia. Hmm. Jadi kalau keselamatan dianugerahkan oleh Tuhan itu jaminan. Hmm. Tidak hanya hidup sekarang, Bu Mai, tapi juga nanti, ya, ketika Allah menyatakan kemuliaannya. Tapi kalau kita dijaga, itu sifatnya yang sementara. Hmm. Bisa saja, Bung Mike, misalnya orang berjaga Pak Pendeta, ada 10 orang. Tapi kalau datang lebih dari 10 yang lebih kuat, berarti kan penjaga-penjaga itu tidak bisa melindungi saya kan? Oh iya. 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 Tapi kalau Tuhan, Bung Mike, Mm-mm. kalau dia sejaga, dia lindungi, biar lesapa. Mhm. Dia bisa melakukan banyak hal dengan DP kuasa. Mhm. Ya. Dan ini yang kadang orang salah memahami ya. Ketika Tuhan telah menyatakan itu dalam kehidupan kita, kadang orang salah memahaminya Mhm. sebagai anugerah yang luar biasa. Ya. Mhm. Jadi itu yang membedakan Bung Mai. Kalau Oke. manusia yang jaga ya sampai batasan tertentu, tapi kalau Iya, Tuhan tidak ada tidak ada batas. batasnya. Oke. Baik, Pak Pendeta, ini sudah ada respon lagi dari pendengar melalui line telepon. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bung Selamat Manik, selamat pagi pagi Ibu Pak Els Pendeta. Makalisung. Ya, silakan Ibu Els. Ibu El semua ingin lebih paham dan lebih memahami dulu pada Pak Pendeta. Artikan itu, carilah dahulu kerajaan Allah maka akan ditambahkannya. Memang katutang orang pagi begini kalau orang mendengar firman Tuhan, aduh begitu bahagia, begitu enak, begitu senangnya. Orang sarapan melalui firman Tuhan, orang sarapan melalui ajaran-ajaran dari Alkitab kan, begitu senangnya. Iya. Ibu semua ingin tahu sedalam-dalamnya. Oke. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah maka akan ditambahkannya. Baik. Akhir, Mhm. Popang minta pemberian doa dari Bapak Pendeta, keluarga Ibu Els, keluarga besar. Untuk itu, buat Bung Maik, Pak Pendeta, terima kasih, selamat pagi, shalom. Oke, baik, terima kasih. Ya, Ibu Els Makalisung ya, mohon topangan doa untuk keluarga besarnya. Dan ini bagaimana ya Pak Pendeta, mohon diartikan, dijelaskan ini bagaimana artinya sebenarnya. Carilah dahulu kerajaan Allah maka akan ditambahkannya ya. Oke, Pak Pendeta, mungkin kita tahan dulu ya, kita Ya. coba terima lagi penelpon berikut. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Selamat Pak pagi. Pendeta. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak Mike. Iya, oke. Pak James, silakan. Pak James Winorangian. Oke, silakan Pak Ya, James. Pak James. Ya, luar biasa ini firman yang diulas. Mhm. Sangat mengingatkan seluruh umat manusia bagaimana Yesus sudah mati di kayu salib Mhm. dengan keselamatan yang cuma-cuma. Yang menjadi pertanyaan Pak James, kan waktu Yesus disalibkan kan ada penjahat dua di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan penjahat yang satu mengatakan kalau engkau memang benar-benar maha kuasa atau benar-benar raja di atas segala raja, coba engkau selamatkan dirimu sendiri. Tapi yang satu mengatakan kalau engkau akan ke Firdaus, jangan lupakan saya. Kalau boleh, yang satu ini dia mengatakan dia juga mengikut seperti Yesus untuk ke Firdaus. Dan dia menyalahkan yang satu bahwa seharusnya kita yang bersalah. Kita yang harus dihukum. Bukan yang yang di tengah. Karena dia tidak bersalah. Kita yang pantas bersalah. Kita yang pantas dihukum. Kita yang lagi di dalam tahanan, kan? Tapi waktu itu Yesus yang dihukum mati atau disalibkan. Yang menjadi pertanyaan Pak James, apakah prosedur itu
yang saat itu penjahat itu sebelah kanan itu langsung diselamatkan pada saat itu kan Yesus berkata, saat ini juga engkau akan bersama-samaku di Firdaus. Di Firdaus. Apakah prosedur atau mekanisme seperti itu masih berlaku untuk saat sekarang di akhir-akhir ini? Atau hanya berlaku waktu saat itu saja di Bukit Jual Juta? Iya. Apakah masih berlaku untuk sekarang? Jika orang berbuat salah dan dia meyakini, dia mengimani bahwa Yesus sebagai juru selamat. Atau dengan kata lain, orang itu harus walaupun sudah mempercayai sebagai Yesus juru selamat, tapi dia harus mengikuti juga hukum-hukum yang ada atau peraturan-peraturan yang ada. Apalagi 10 hukum atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dari kejadian sampai waktu. Seperti itu pertanyaan Pak James, Baik, Pak Pak James. Pendeta, sama Bung Oke. Mike. Mhm. Itu saja Kasih. karena mungkin ada teman-teman yang mau masuk. Terima kasih. Iya. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, damai di hati ya, Pak James Winorangian. Ya, luar biasa pertanyaannya ini, Pak Pendeta. Oke, Iya. Pak Pendeta, mungkin pertanyaan yang dari Ibu Els dulu ya. Silakan. Kita jawab dulu yang terakhir dulu ya. Oh, yang terakhir, oke. Jadi apa beda keselamatan di zaman Yesus Mhm. waktu itu dan keselamatan ketika pengorbanan Kristus sudah dilakukan gitu ya. Kalau dulu Bung Mike orang bikin dosa ya, mereka harus mempersembahkan korban Bung Mike ya. Iya. Dan itu sebagai syarat ya. Tetapi ketika Kristus ya, dia sendiri yang berkorban untuk kita supaya kita diselamatkan. Yang menarik dari pertanyaannya Pak James adalah ketika penjahat itu diselamatkan ya pada waktu itu. Pertanyaannya, apa bedanya keselamatan pada waktu Yesus disalibkan dan kemudian sesudah disalibkan? Itu kan sebenarnya yang dimaksud. Keselamatan pada waktu Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat itu. Ya, Yesus menjamin yang penjahat ini karena dia percaya ya bahwa Yesus itu tidak bersalah. Bahkan dia meyakinkan teman, orang dua ini pantas dihukum. Tapi dia tidak. Ya. Karena dia tahu bahwa ya, Yesus itu bukan penjahat. Ingat, salib yang dipakaikan kepada orang, termasuk pada waktu Yesus disalibkan, sebenarnya itu lambang kehinaan. Itu lambang salib itu adalah penghukuman bagi seorang penjahat. Pertanyaannya, apakah Yesus penjahat? Bukan. Justru karena kejahatan kita lah, maka dia rela disalibkan. Ya. Kita yang sebenarnya harus dihukum, bukan Yesus. Tapi kenapa Yesus harus mengalami itu? Karena kasihnya yang besar buat kita. Jadi ketika Tuhan memberikan keselamatan kepada orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, itu anugerah yang Tuhan berikan. Sebenarnya Pak James sudah menjawab juga tadi dengan mengatakan, di zaman sekarang, waktu kita telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, ya, kita juga harus melakukan kehendaknya. Jadi Pak James mengantisipasi jangan ada orang berpikir begini. Karena kita Tuhan so kasih selamat, jadi kita juga bikin dosa. Jadi sebelum kita mati lah, karena kita percaya pada Tuhan, pasti Tuhan mau kasih selamatkan buat kita. Nah ini beda ya, beda. Orang so tahu Bung Mike, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita lewat anugerah keselamatan. Maka orang masih hidup dalam dosa. Orang so tahu keselamatan itu Tuhan so kasih. Waktu penjahat yang ada di salib itu, ya, dia sadar waktu itu bahwa juru selamat itu Yesus, dan dia ambil keputusan waktu itu. Ya, orang ini so sadar lama, Bung Mike, ya. Waktu orang dilahirkan sejak kita kecil, orang tua sudah mengajarkan kita, guru sekolah minggu sudah mengajarkan kita waktu kita remaja, pembina remaja sudah menyadarkan kita, para pendeta, hamba Tuhan, sampai kita pemuda, sampai kita jadi orang tua. So kasih tahu Bung Mike pada orang bahwa Tuhan kasih keselamatan pada orang sebagai anugerah. Orang berharap bahwa kalau itu anugerah, kan keselamatan cuma-cuma Tuhan kasih. Ya apa-apa kalau orang making dosa, nanti kan tetap Tuhan mau selamatkan pada orang. Ya bagaimana lihat orang so tahu itu salah Bung Mike? Orang so tahu di muka itu ada lobang. Maka orang ini masih bajalang terus sampai tak isi di lobang. Ya. Orang so tahu bahwa itu tidak benar, tapi kita masih mau hidup di dalamnya. Jadi makasih untuk Pak James ya. Mengingatkan orang, ingat ya, ini perbandingannya, ini perbedaannya. Ya, Yesus memberikan keselamatan ya di atas kayu salib buat kita.
termasuk pada penjahat yang ada, ya. Tapi juga ini sebagai tanda buat kita. Kalau orang so terima itu jangan pernah sia-sia. Itu Kak tuh Pak James mau bilang, ya. Jangan orang merasa bahwa orang trek so terima anugerah keselamatan, bikin jo apa sesukanya orang. Ya, itu sama dengan begini Bung Mike. Dokter Solarang, Bapak sudah mulai makan yang daging-daging nih, sudah mulai makan bagara, orang berdoa, no, pasti kok ini kan Tuhan suka sehikmat, Betul. so tahu-tahu itu dosa, orang masih baking lagi ya. Hmm. Kayak gitu Bung Mike, makasih. Oke. Baik, kalau untuk pertanyaan dari Ibu Els bagaimana ini Pak Pendeta Oke, penjelasannya? kita perlu buka Injil Matius pasal 6 ya Bung Mike. Dia mulai dari ayat yang ke-25 itu sampai di ayat yang ke-36 ya tadi yang Ibu Els pertanyaan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini soal hal kekhawatiran. Ya. Ini bicara soal kekhawatiran ya Ibu Els ya. Kenapa Yesus menekankan itu? Ya, karena orang terlalu banyak khawatir ya. Khawatir DP hidup ya. Saya baca ya ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata, ini perkataan Yesus ya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Enggak. Orang kalau dia khawatir, dia sudah akan maju melakukan apa-apa, Bung. Makanya Yesus kasih ingat. Untuk melenyapkan kekhawatiran kita, yang pertama yang harus kita cari itu apa? Bukan kebutuhan jasmani, tapi kehendak Tuhan. Makanya Yesus bilang di ayat 36, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau orang so rajin ibadah, orang so cari kehendak Tuhan, mau tuh orang pe makan, orang pe badang, orang pe tempat tinggal, orang pe aktivitas, orang pe semua kebutuhan, Tuhan sediakan. Nah sekarang kok orang tak putar Bung Mai, ya. Waktu belum dapat apa-apa cari Tuhan. Mari setelah sudah apa banyak, lupa Tuhan. Nah ini kan bahaya. Iya betul. Gitu ya Bung Mai ya. Iya. Nah ini Ibu Els mesti saya ingat Pak menomorsatukan Tuhan. Sedangkan pendeta sependeta hari-hari berdoa, baca Alkitab, pujian penyembahan. Tapi saya akan selalu merasa kurang kalau sebelum tidur nyandak baca Alkitab. Merasa kurang kalau nyandak berdoa. Begitu waktu bangun dan seterusnya. Begitu Bung Mai. Betul. Ya, ini sama dengan ketika kita menghadap Tuhan, ya. Kita menghadap Tuhan ketika kita dalam masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, pasti Tuhan di nomor 2 kan. Benar nggak Pak Pendeta? Betul. Nanti cari Tuhan kalau bermasalah. Waktu sehat-sehat Tuhan dia lupa akan. Itu sama dengan Bung Mike begini. Pinjang doi, DP muka luar biasa sekali. Ya toh. Setelah selesai pinjang dia hilang. Oke. Baik Pak Pendeta, untuk sesi terakhir kita, saya kasih kesempatan untuk penelpon terakhir ya. Ya, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Pendeta bersama dengan Bung Mai. Iya, pagi juga Ibu Lisa. Iya. Iya, Ibu Elizabeth Pakuweru Utara. Yang singkat saja Ibu Lisa. Iya, oke. Saya hanya bertanya apakah anugerah dan Roh Kudus apakah itu sama? Karena saya siap berdoa selalu mengundang Roh Kudus. Dan minta sokongan doa Pak Pendeta karena saya sudah berkisar 2 bulan lebih ini dalam keadaan tubuh saya ada merasa lesu-lesu. Tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Bung Mai. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Elizabeth Pakuweru Utara. Ya, apakah anugerah dan Roh Kudus itu sama? Bagaimana Pak Pendeta? Iya. Kalau anugerah itu sesuatu yang didapat dari Tuhan ya. Cuma-cuma ya Bung Mai. Namanya kan anugerah. Ya. Anugerah itu keselamatan ya daripada Tuhan, perlindungan. Dan kalau anugerah berarti semua Bung Mike. Ya. Kalau Roh Kudus ini bicara soal kepribadian kita dengan Tuhan. Apakah kita mengundang Roh Kudus di setiap perjalanan hidup kita? Ya. Kalau dulu murid-murid ada bersama dengan Yesus. Tapi pada waktu Yesus mau terangkat ke sorga, Tuhan Yesus bilang, Dia akan menyediakan kita penolong. Dia akan hadir bersama dengan kita. Ya, yaitu Roh Kudus yang akan mengingatkan kita.
Jadi Ibu Elizabeth, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita, sedangkan anugerah itu telah Tuhan berikan untuk kita, ya, yaitu keselamatan. Jadi kalau orang terima keselamatan, minta jor Roh Kudus Tuhan untuk tuntun hidup kita supaya orang nyanda hidup dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Tuhan yang akan menuntun kita lewat kuasa Roh Kudus. Itu Bung. Oke, baik. Pak Pendeta, yang paling terakhir ini, Pak Pendeta. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan anugerah keselamatan, dan bagaimana dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan itu, dan apakah anugerah keselamatan itu bisa hilang? Iya, Ya. menarik ini pertanyaannya, ya. Jadi semua orang diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan. Tergantung dia mau menerima atau tidak, Bung Mike. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus mati hanya untuk kita orang Kristen? Tidak, ya. Yesus mati untuk semua orang. Yesus mati untuk seluruh dunia. Ya. Berarti kalau Yesus mati untuk semua orang, ada yang bilang begini, kan orang waktu itu belum percaya kepadanya. Iya, tapi kita sekarang sudah mendengar bahwa karya keselamatan yang Tuhan berikan itu, anugerah itu telah diberikan oleh Kristus buat kita. Berarti orang sudah dengar, ya. Saya mau bilang bahwa anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Tergantung siapa yang menerima. Ya, kalau kita yang percaya, kita terima. Ya, hadiah yang diberikan ini sokase, ini cuma-cuma, napa? Ya, ada orang sedangkan sokase dia mau terima, Bung Mike, toh? Begitu toh. Ya, ini tergantung orang. Ya. Sekarang kalau orang so terima itu anugerah, lantas itu orang sia-siakan, ya, kita biarkan, ya, berarti itu bisa hilang, Bung Mike. Ya, ya, karena kan orang so sia-siakan, so dikasih tapi orang nyendak sia-siakan. Mungkin ada orang bilang begini, iyo pendeta ini mungkin salah kasih penjelasan. Kalau itu anugerah pendeta, itu kan Tuhan so kasih. Betul, tadi pendeta bilang, anugerah memang Tuhan so kasih. Mari kalau orang ini mau terima, ya, itu orang salah sendiri. Kemudian Tuhan so kasih, orang so terima, mari orang sia-siakan, orang nyendak jaga itu sebagai anugerah. Hidup di dalam dosa, hidup sesuai kehendak sendiri, hidup sesuai keinginan, hidup jauh daripada Tuhan. Ya, apakah itu akan bertahan? Ya, pasti tidak. Ini kasih ingat buat orang. Bung Mike, pertanyaan terakhir ini kasih ingat buat orang. Ya, kalau sudah terima betul-betul, jaga baik-baik. Ya, karena itu Tuhan pemberian cuma-cuma. Ya, baik. Gitu. Luar biasa Pak Pendeta untuk perenungan firman untuk pagi hari ini, ya. Oke, baik Pak Pendeta, mungkin di sesi terakhir, ya, menutup acara kita pagi ini, silakan Pak Pendeta ditutup dengan doa. Baik, negara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menerima anugerah keselamatan, dan kami percaya Engkau memberikan itu bagi kami. Biar kami tetap menjaganya, memeliharanya dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika menyatakan kemuliaan-Mu, semua kami benar-benar diangkat oleh-Mu, hidup dalam kemuliaan sorgawi, sebagaimana Engkau kehendaki. Berkati semua yang telah mendengar, semua yang telah menyaksikan. Berkati juga manajemen RRI Manado, pimpinan karyawan-karyawati, secara khusus hamba-Mu Bung Michael Chia. Berkati pribadi dan keluarganya, bersama dengan tim yang bertugas hari ini. Diberkati, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Semua ada dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dan berkati. Berkati juga mereka yang menelpon Bapak Boy dan anak Ruli tengah gumul karena sakit. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Demikian Ibu Seska di Mino. Tuhan juga menjamah dan memberikan kekuatan. Ibu Els yang ada di Makalisong. Bapak James diberkati oleh Tuhan. Ibu Elizabeth di Pakuweru. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Semua lansia Abraham Sarya Sentra diberkati oleh Tuhan. Ibu Wilmin Tamangender, Bapak Yunus Pangemona, Omak Gong, bahkan juga Ibu Poluan. Orang tua Bapak Franky Panelewan. Semua yang mendengar dimanapun berada. Kami percaya Tuhan sangat baik. Tuhan pelihara hidup kami dan Tuhan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami taruh kehidupan gereja Mesinjili di Minahasa dalam persiapan untuk sidang istimewa
Tuhan kiranya akan menolong dan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk panitia melakukannya. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati keluarga Pendeta Theogip Karunde. Di tengah duka karena Tuhan telah memanggil Bapak Pendeta, kiranya Tuhan memberikan penghiburan untuk istri, anak-anak, bahkan sanak keluarga. Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Anugerah keselamatan telah Engkau taruh dan hidup kami senantiasa sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati bagi dalam tugas pelayanan dan bersama keluarga. Terima kasih sekali lagi. Dan pendengar serta pemirsa, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.